Ya, selamat sore untuk kita semua. Sore Ya, Pak. selamat sore. Dan selamat datang di kelas kimia dasar. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan berkenalan dan sekaligus menyepakati beberapa hal yang akan terjadi di perkuliahan kita dan selama kita menjalani kuliah online. Ya. Jadi kita akan ada kuliah online, ada juga kuliah tatap muka. Nah, yang pertama di kontrak kuliah kimia dasar ini, saya mau memperkenalkan nama saya. Ya, ini adalah nama saya dan juga sekolah tinggi yang sudah saya tempuh. Ya, nama saya Junior Parlindungan. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Cendrawasih, jurusan Pendidikan Kimia, dan saya studi lanjut di S2. Saya ambil konsentrasi pengajaran kimia di Institut Teknologi Bandung. Dan selama kimia dasar ini, saya pikir kalian akan bertemu dengan saya terus. Ya, saya sudah punya anak satu, saya punya istri satu. Nanti kalian ketemu atau berpapasan di jalan, silakan sapa saya. Oke, itu saja ya perkenalan saya. Untuk nomor kontak saya sudah ada di grup WhatsApp yang saya buat. Silahkan mengontak saya jika ada mengalami kesulitan dalam perkuliahan kimia dasar. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada Bapak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan berkuliah secara online itu sampai UTS nanti, dan tatap muka itu masih rencana sampai UAS. Ya, sampai UAS. Nah, untuk perkuliahan online sendiri, saya memberi kebebasan kalian untuk hadir. Saya pakai kalimat untuk hadir saja. Maksudnya gimana? Ya. Saya tidak akan membatasi kalian, misalnya kita kuliah jam 2 sampai jam 4, kalian mau hadir jam 4 kurang 1 menit pun, itu akan saya anggap hadir. Ya, itu akan saya anggap hadir. Mau kalian nanti hadir jam setengah 4, itu saya akan anggap hadir. Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk masuk kuliah. Selama jam perkuliahan, silahkan masuk ke dalam room yang sudah saya berikan nantinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang kedua,
Bila berhalangan dalam kehadiran perkuliahan online, maka wajib untuk melaporkan kepada dosen melalui WA, SMS, dan telepon. Ya. Walaupun saya tidak membatasi kalian hadir jam berapapun, tapi kalau tidak hadir, itu silakan laporkan melalui WA, SMS, atau telepon. Jangan komen di Google Classroom atau komen di grup WA, tapi ini dilaporkan secara pribadi. Ya. Jadi tidak ada yang lapor di grup ataupun komen di Google Classroom. Wajib WA, SMS, atau telepon ke saya ketika berhalangan. Ya. Untuk sakit, itu wajib melampirkan surat dokter. Mau sakit beringus, kepala pusing, wajib ke dokter dan melampirkan surat dokter. Bila laporannya sakit, tapi tidak ada surat dokter, maka saya anggap itu alpa. Ya. Nah, ini masalah lagi di kampus. Pak, bagaimana kalau ada keluarga yang berduka? Kalau ada keluarga yang berduka, yang saya izinkan itu hanya keluarga dekat. Orang tua, saudara kandung, dan kakek nenek kandung. Ya. Tidak ada, aduh, bapak saya punya om, punya mama mantu meninggal, jadi saya tidak bisa kuliah. Tidak ada alasan itu. Ya. Yang saya izinkan hanya, kalau kedukaan, hanya keluarga inti. Ya. Nah, untuk absen kehadiran atau kehadiran nanti bagaimana? Kehadiran itu saya lakukan 2 kali. Di awal kuliah dan akhir kuliah. Dengan cara screenshot layar. Jadi ketika absen, semua wajib buka kamera. Ataupun ketika saya bertanya. Kalau selama memaparkan materi, saya mau tutup kamera, silakan. Tapi ketika ada momen saya bertanya, semua wajib buka kamera. Karena kita sama-sama pengguna Telkomsel, jadi alasan sinyal jelek itu pasti akan kita alami bersama-sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, silakan. Tidak ada. Tidak ada? Untuk aturan kuliahan online terkait tatap muka dan pembelajaran, tidak ada pertanyaan ya? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian yang saya masukkan untuk atau rumusnya adalah sebelumnya saya ingin memberikan presentasinya. Kehadiran itu kontribusinya 10%. Tugas dan kuis
itu 40%. UTS itu 30%. Dan UAS itu 30%. Sehingga nanti totalnya adalah 100%. Sehingga nilai akhirnya itu kehadiran kali 10% ditambah tugas atau kuis Nah, ini adalah rumus nilai akhirnya. Jadi kalau kalian punya kehadiran, saya contoh, kalau misalnya ada seorang bernama saya lah, nilai akhirnya itu dihitung dengan cara, misalnya kehadirannya itu 100%. Jadi 100 dikali 10%. Ditambah, nah dia rajin kumpulkan tugas, kumpulkan kuis, dan rata-rata nilainya adalah 65 rata-ratanya dikali 40%. Terus waktu UTS dia nilainya juga dapat 60 kali 30%. Ketika UAS dia lagi happy belajar kimia, jadi dia dapat 80 kali 30%. Berarti ini adalah, ya silakan kalian hitung, kira-kira berapa ini? Berapa? Apa hasilnya? Berapa? 78. Ya, dia dapatnya 78. Dan ini sama dengan B. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran penilaian atau bagaimana kalian nanti mendapatkan nilai. Tugas, kuis, keaktifan di kampus atau dalam menjawab pertanyaan itu semuanya punya poin. Jadi tidak
semakin kalian, jadi maksudnya semakin kalian hanya diam-diam di perkuliahan, ya berarti poin kalian akan 0. Ya, karena saya akan beberapa kali membuat atau melemparkan pertanyaan yang memiliki poin, sehingga poin itu nanti bisa menambah ya, nilai yang kurang ketika saya menghitung nilai akhir. Jadi saya sangat mengharapkan keaktifan. Saya tambahkan di sinilah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sepakat ya semuanya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Nah, untuk penilaian ini dia tidak akan berubah. Kalau kontrak perkuliahan yang ini, nanti ketika perkuliahan tatap muka, kalau misalnya jadi, berarti dia berubah kontrak perkuliahan ini. Tapi untuk penilaian, dia tidak berubah. Oke, jadi begini sudah yang akan kalian dapat, atau misalnya Ibu Kajur tanya, kimia dasar penilaiannya kayak bagaimana? Silakan apa ini, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi apa yang akan kita pelajari sepanjang semester ini. Permisi mau tanya. Oh ya, silakan. Itu tadi total penilaiannya jadinya 110%, Pak. 30. Oh, ya benar. Sorry. Jadi UAS sama UTS-nya kali 25%. Ya, terima kasih sudah mengkoreksi. Ya, jadi kehadiran 10%, tugas atau kuis dan juga keaktifan 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Oh ya, satu lagi yang saya tambahkan. Belajar dari pengalaman beberapa semester, tolong tugas dikumpulkan. Sekali lagi, tugas dikumpulkan. Dan tidak ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai UTS dan UAS 3 hari setelah saya mengembalikan nilai ujian. Sekali lagi, tugas harap dan wajib dikumpulkan. Tidak ada kata terlambat atau Pak, saya lagi sakit jadi tidak bisa kumpulkan tugas. Silakan titipkan ke teman. Ya, kalau misalnya saya minta kumpulkan dalam bentuk kertas, tapi kalau tidak, silakan kumpulkan tepat waktu di Google Classroom. Ya, tidak ada terlambat-terlambat. Nah, sedangkan untuk memperbaiki UTS atau UAS, saya beri kesempatan 3 hari setelah saya mengembalikan hasil ujian. Ya, jadi kalian nanti masih bisa belajar kan? Sudah tahu soalnya apa, setelah dapat nilai, oh saya mau perbaiki. Nah, berarti kira-kira saya akan mengerjakan soal yang mirip-mirip dengan soal
sebelumnya. Seperti itu. Oke? Baik, Untuk yang baru saya sampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita balik ke materi. Materi pembelajaran apa saja yang kita pelajari selama 1 semester kimia dasar 1? Yang pertama, kita akan belajar tentang materi. Ini bukan materi pembelajaran, tapi mempelajari sesuatu yang namanya materi. Habis itu kita belajar mengenai struktur atom. Selanjutnya, kita belajar mengenai ikatan kimia. Terus kita belajar persamaan kimia. Selanjutnya, stoikiometri. Dan yang terakhir adalah laju reaksi. Ini adalah materi-materi yang akan kita, materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas sepanjang 1 semester ini. Dia bisa bertambah, tapi pasti tidak berkurang. Ya, jadi bisa setelah laju reaksi kita tidak menambah materi, tapi dia tidak akan berkurang dari pembahasan-pembahasan ini. Mengenai buku, silakan pakai buku kimia dasar apa saja yang kalian punya. Silakan. Mau buku SMA, kalau memang kalian hanya punya buku SMA, ya silakan. Tapi kalau di kuliah nanti lebih kompleks, ya jangan salahkan buku SMA kalian. Ya. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan? Izin, Pak, bertanya. Ya. Buku itu, misalnya kita punya buku SMA saja, materinya kan belum terlalu lengkap seperti pembelajaran di kuliah. Untuk kita dapat materi yang lengkap seperti pembelajaran kuliah, bukunya itu dari kampus atau kita cari mandiri? Silahkan cari, mau di perpustakaan boleh, atau secara online, silahkan. Jadi saya nggak mau mematok gitu, oh cari di sini, cari di sini. Tidak. Tapi silahkan untuk mengeksplorasi sendiri. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada, Pak.
Ya, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya pikir cukup sampai hari ini. Ya, atau sampai jam ini kita kuliahnya. Tolong ingatkan teman-temannya untuk bergabung di grup WA. Ya, tenang saja, grup WA itu akan saya batasi hanya admin yang bisa membalas. Isinya hanya pengumuman. Nanti kumpul tugasnya itu di Google Classroom. Dan kalau mau berkomentar di Google Classroom, misalnya ada tugas terus tidak mengerti, atau bagaimana kumpulnya, silakan komen di Google Classroom. WhatsApp hanya sebagai sarana pengumuman. Sarana pengumuman saya ke kalian. Baik itu link kuliah, ataupun nanti ada link tugas, itu nanti via WhatsApp. Karena itu yang saya install di handphone saya. Nanti untuk komen-komennya silakan komen di Classroom. Karena tugasnya saya upload di Classroom, terus saya share di WhatsApp. Ya, jadi tenang saja, grup WhatsApp itu tidak akan ribut. Jadi jangan di silent. Lain tidak penting. Jadi di silent. Jangan di silent. Karena pengumumannya takutnya saya taruh, baru kalian kelewat, akhirnya tidak mengumpulkan tugas. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, mungkin ini tambahan saja, tidak masuk dalam perkuliahan, tapi saya perlu ingatkan, karena kita berkuliah, jadi ini saya rekam, dan saya upload untuk diketahui oleh pimpinan. Jadi tolong memakai baju yang sesuai dengan angkatan, saya pikir. Ya. Jadi putih hitam untuk mahasiswa. Jadi jangan, oh kuliah dari rumah, jadi kita pakai santai-santai aja. Tidak. Ya, tetap gunakan seragam. Yang kedua yang saya ingatkan, karena kalian di rumah masing-masing, tolong background-nya dirapikan. Ya, jangan sampai ada baju bergantungan di belakang, handuk, ya, atau pakaian kotor ada di belakang, kalian tidak sengaja taruh laptop di lantai, baru pakaian kotor rame di belakang. Ya, tolong itu dibersihkan ya. Karena beberapa kelas yang saya ajar, saya dikomentari, ya, Pak, itu anak-anaknya punya background itu dikasih tahu. Ada handuk kotor, atau saudaranya nggak sengaja lewat pakai handuk aja. Nah, itu tolong dikondisikan. Ya, itu. Ya, memang tidak ada hubungannya dengan kuliah. Tapi kan tidak enak ketika kalian punya teman lagi iseng ngelihat, saya mau lihat John kuliah tuh gimana gitu. Nah, akhirnya dia perhatikan, wah John ternyata waktu kuliah handuk kamarnya berantakan, handuk kolor digantung kiri kanan, seperti itu. Ya? Siapa? Oke, mantap. Oke, Pak. Oke, sebelum saya mengakhiri, kita akan absen untuk pertemuan pertama. Saya ingin screen. Jadi tolong dinyalakan kameranya, Katsa, Septiat, dan Isnatul. Isnatul. Ya, Isnatul. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Kalau ada pertanyaan yang terlupakan, silakan
WA secara pribadi saja. Ya. Siapa? Selamat Oke, sore. selamat sore. Tuhan berkati kita semua. Sore Pak. Sore Pak.